Siti Aisyah istrinya itu merangkum semua pembelajaran tentang hal-hal yang terkait dengan wanita. Seperti haid, nifas, dan seterusnya. Karena Islam itu sempurna ajarannya, bukan hanya ajaran yang berkesudahan dengan hukum terkait dengan laki-laki, tetapi juga hukum terkait dengan wanita. Itu salah satu hikmahnya. Ada lagi? Tapi Gurunda, kenapa harus umurnya harus begitu? Kenapa tidak yang di atas umur lah? Ya emang kenapa dengan umurnya? Ada yang hukum yang dilanggar, ada undang-undang yang dilanggar atau apa yang kita hari ini yang kita lakukan itu apakah sama dengan apa yang manusia lakukan 1400 tahun silam? Orang yang hidup di 1400 tahun silam tidak ada yang keberatan. Orang tuanya tidak keberatan. Masyarakat tidak keberatan, pemerintahan tidak keberatan, agama tidak keberatan. Loh kok sekarang ini ada orang yang nggak cocok dengan keadaan itu? Apa penyakit apa yang sedang kita tanggung ini sampai hal seperti itu pun menjadi masalah? Sedangkan ada hal yang sangat fundamental, ada hal yang sangat primer yang harusnya diselesaikan sampai hari ini tapi nggak tuntas-tuntas. Hal sepele yang tidak penting malah kita sibuk untuk mengurusin itu. Gimana itu, Bang? Berarti sekarang tidak berlaku lagi? Sekarang kalau ada orang yang mau menikah nih, orang tuanya setuju, ya, pihak laki-laki setuju, boleh. Kenapa umur begitu? Iya kan tidak ditidurin, hanya dinikahi. Bedanya kalau ditidurin, itu yang bahaya. Kan dinikahi, diikat ceritanya kan? Kan tidak ditidurin, cuman diikat saja. Masa? Loh, kenapa heran? Kenapa Anda heran? Kok kayak gitu? Anda heran? Anda nggak heran bagaimana seorang Tuhan masuk pecah perawan seorang perawan gitu? Tuhan memecah perawan. Kau jelaskan dulu pertanyaanku tadi itu, Apa yang jadi masalah? Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Astaga. Apa yang dilanggar? Kok astaga? Apa yang dilanggar? Kau yang keberatan rupanya. Kamu ngerti tidak? Kamu paham tidak? Bagaimana kemudian kehidupan orang Kristen di luar sana? Kamu paham tidak itu? Tidak ditemukan lagi selaput darah perawan di atas daripada 5% seorang perempuan di luar sana. Di barat ya, itu menurut penelitian. Masih umur belasan. Kenapa tidak saya lari-lari? Saya kan berikan contoh samamu. Iya kan? Kembali ke pertanyaanku tadi. Ya terus itu silakan. Kalau menikahi begitu perintahnya siapa itu? Perintah Allah untuk menikahi Siti Aisyah. Emang kenapa rupanya? Perintahnya Allah. Karena salah satu hikmahnya itu tadi menghafal banyak hadits. Menghafal. Yes. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang kemudian diketahui oleh istrinya, lalu kemudian disampaikan istrinya kepada sahabat yang lain. Akurat pemberitaannya. Nah sekarang kalau di kitab saudara dikatakan Yesus sunat hari ke-8, itu informasinya dari mana? Ya, itu informasi. Kita ke situ. Itu informasinya dari mana, bro? Itu informasinya dari mana? Enggak. Itu informasinya dari mana? Yesus nonotnya dipotong pada hari ke-8. Informasinya dari mana? Siapa yang melihat dia dipotong? Coba. Kalau Siti Aisyah menerima kemudian pemberitaan dan dia menyaksikan sendiri kepada suaminya. Nah kalau Yesus ini kok ada diceritakan tentang haid misalnya, diceritakan kemudian tentang Rasulullah
diceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Banyak diriwayatkan oleh orang terdekatnya, yaitu Siti Aisyah, istri beliau. Sekarang saya tanya sama saudara, apa yang dilanggar oleh Nabi Muhammad ketika kemudian dia menikahi Siti Aisyah? Yang dilanggar itu apa? Undang-undangmu. Undang-undangmu. Sedangkan di dalam kitab yang kamu pegang, di bilangan 31, dikatakan bunuhlah semua wanita yang tidak perawan. Tetapi wanita anak-anak kecil yang masih belia, yang masih perawan, ambillah untukmu. Sekarang pertanyaan saya, nggak bisa begitu, saudara. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Sekarang saya tanya samamu, ketika ada perintah mengambil wanita perawan, pertanyaan saya, berapa hari wanita itu bisa disebut perawan? Jawab. Kan 17-an ada, yang 20-an kan ada. Yang 1 hari perawan nggak? Yang 1 hari perawan nggak? Tidak juga yang di bawah sekali, maksudnya kan. Siapa yang ngatur itu? Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur seperti itu? Kasih tamat SMA lah. Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Jangan sok tahu. Siapa yang ngatur? Setidaknya tamat SMA lah. Loh, siapa yang ngatur kayak begitu? Dalilnya tidak kayak begitu. Tetapi semua perempuan yang masih perawan, perempuan kecil yang masih perawan, boleh kamu ambil untukmu. Bilangan 31 nomor 18. Pertanyaan saya, yang 1 hari yang 1 hari ini pertanyaan saya juga. Saya kan sudah menjawab. Lanjut. Sekarang pertanyaan saya, 1 hari itu di Kristen perawan nggak? Apa kau bilangin? Gila kan agamamu? Coba. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Nah, coba. Kaku kan kau ditanya. Kaku langsung ditanya kan. Astaga Gurunda. Bible yang kau pegang, bilangan 31 nomor 18. Dengar. Tetapi semua anak-anak kecil di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu ambil untukmu. Itu untuk apa itu? Tanya dulu samamu. Untuk apa anak kecil perawan itu yang baru 1 hari kau ambil? Diperintahkan di Bible. Untuk apa? Jangan samakan kitabku dan kitabmu, Gurunda. Nah, ini bilangan 31 nomor 18 kitabnya Yahudi yang kalian rampok, yang kalian pakai. Ini sudah jadi kitabmu kan? Karena kau ambil terjemahannya dari agama lain. Ayo, malu. Itu pertanyaan. Iya, harus ku jawab. Kenapa di agamamu boleh mengambil anak yang baru keluar dari rahim ibunya? Kenapa? Dan kau tanya pertanyaan ini. Dan kau tahu tidak? Gereja-gereja di luar sana dibongkar aibnya, tulang-tulang anak kecil banyak ditemukan. Anak-anak kecil yang diperkosa sama pastor dan pendeta. Kamu tahu? Bekas kuburan itu. Bekas kuburan apa? Kuburan apa? Kau sembarang juga Bunda Rahma bisa buka kamera. Bunda Rahma, sabar. Aku buktikan samamu. Bunda Rahma bisa buka kamera. Iya, makanya agamamu itu agama setan. Bisa buka kamera, silakan di Google kuburan anak kecil yang ditemukan korban pendeta pastor di luar negeri. Coba. Ya, mohon maaf kan? Ini Gurunda, akun baru. Masalahnya Dinda Vera Istar bisa nggak? Bang Kores, monitor. Kita buktikan. Ya, masuk. Ya, silakan. Tunjukkan korban-korban anak-anak perempuan kecil menjadi korban pastor dan pendeta di luar sana. Yang ditemukan. Korban apa, Gurunda? Anak-anak kecil dan dicabuli oleh pastor dan pendeta. Wanjir. Buset dah. Tapi sebelum ke situ Gurunda izin ya, saya bacakan dulu Sanhedrin ya, Sanhedrin 55B. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun lebih sehari. Tuh ya. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun 1 hari. Silahkan lanjut Pak Kores. Kalau saya tanya saudara Jos ini, di dalam agama Kristen batasan usia perempuan dinikahi itu ada tidak? Ada nggak? Ada nggak di Biblemu? Malu kau kan? Malu kau kan?
Kalau usia. Banjuma saya tanya, tamat kalau SMA. Banjuma saya tanya, Mana dalilnya? Juga yang masih belia. Maria itu, Banjuma Maria dinikahi Pak Yusuf umur berapa tahun Maria? 3 tahun. Jawab Jos lu jawab. Waktu Pak Yusuf menikahi Mana Maria, datanya? diam dulu. Waktu Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil besar, Maria waktu itu umur berapa? Jawab. Jawab dong. Yang jelas sudah dewasa. Mana dalilnya? Mana dalilnya orang sudah dewasa kok? Makanya jangan jadi Kristen. Oh, jadi Kristen itu dongok. Jadi memang bodoh dewasa. kan? Jadi bodoh, mana dalilnya? Kutanya dulu samamu. Astaga, Batasan Gurunda. usia wanita, hei, batasan wanita boleh dinikahi di Kristen itu berapa tahun? Setidaknya tamat SMA lah. Mana dalilnya? Masa orang Mana dalilnya? masih sekolah, Dong. masih pakai baju Pakai dalil merah. dong kan. Hei, dalilnya di dalam kitab Tidak bukan juga. ada. Yang seragam putih merah. Bilangan 31 nomor 18. Baru 1 hari keluar Masih dari tamat rahim lah. ibunya. Hei, kau itu enakmu berpikir. Di dalam Bibelmu tidak begitu Setidaknya bunyinya. Gurunda tamat SMA. Di dalam bisa kitabmu lah. tidak begitu. Hei, di dalam kitabmu tidak begitu. Jangan kau ngarang-ngarang. Jangan kau ikuti Paulus yang suka ngarang. Di kitabmu tertulis bahwasanya anak-anak yang masih perawan bisa kau ambil. Anak-anak satu hari lahir bisa. Itu dalilnya. Kemudian Anda baca di Google ya. Bayi-bayi meninggal kemudian di tahun antara tahun 1925 sampai 1961 bahkan sampai sekarang. Ngarang lagi itu ngarang. 800 mayat bayi ditemukan di kuburan dekat Ngarang bekas lagi panti kau itu. perempuan Katolik. Bukumu itu. Sayangnya bukumu tidak ada yang itu. bisa bantu saya buka kamera. Andaikan ada yang mau buka kamera, aku Bang perlu Kores. sekarang. Apa itu bang? Tadi aku katanya. Ya, tapi nggak di Ya silakan Bang Kores. Oh, Bunda Rahma motong soalnya Gurunda. Nah, ini. Korban pastor sampai ratusan, nggak sampai ribuan itu mati gara-gara Mending kita modal pastor. mending kita ini Gurunda, kita testimoni dari orang Irlandia. Grup band metal orang Irlandia ya. Nah, ini kita kesini dulu. Kristen itu bukan Kristen. Loh iya, Pak, mana ada Kristen mau ngaku? Mana ada mau ngaku Kristen? Kita ke sini dulu, kita ke amunisi anti hujat ya. Kasihan Deloh. Kamu pikir kamu nggak tahu aja. Ini bukan gua yang ngedit ya, ini bukan gua yang ngedit, nanti dibaca bareng-bareng. Buka kamera. Alfi aja yang baca, Alfi yang baca ya. Alfi yang baca ya. Oke. Buka kamera. Iya. Kita permalukan penyembah setan ini. Iya, Alfi yang baca ya, Alfi yang baca ya. Penyembah setan yang keluar dari kubur. Gurunda. Penyembah setan yang keluar dari kubur kita permalukan rame-rame. Buka kameranya, kok susah kali. Ini nih tuh HP-nya beli tahun 2002 Gurunda. Ini lemot dia. Pak. Tunggu ya. Keluar dari mana kubur? Iya, yang kau sembah itu keluar dari kubur jadi Tuhan. Nah, ini udah. Roma Nah, ini ya. 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi mayat, agar Tapi dia dia dibangkitkan bangkit, menjadi bro. Tuhan. Nah itu, bangkit keluar dari kubur. Tapi dia bangkit, bro. Iya, bangkit keluar dari kubur jadi Tuhan. Tadinya Mengalahkan bukan Tuhan. maut. Mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Raja mengalahkan maut itu setan. Gurunda. Mana Mores? Kasihan. Mengalahkan maut kok kelakuan sekarang kayak mayat. Mengalahkan maut. Tadi yang kamu bilang bilangan Mengalahkan maut. 11 Nah, ini kita baca dulu ini ya. Jadi ini dari Death Metal Underground. Ini tentang kami dan jawab. Nanti ini deathmetalnya.org. Jadi ini website bukan abal-abal ya. Dia memberikan testimoni tentang tentang apa yang terjadi 3 tahun kemarin gitu. Nah, ini Alfi akan membacakan. Ini diposting 2019 ya. Mari kita baca di sini. Nah, dari sini Vi, silakan Vi, baca Vi. Inti masalahnya adalah bahwa sepanjang sejarah manusia, sodomi telah digunakan untuk apa? Menundukkan orang dan membuat mereka lebih rendah dari Anda.
siapapun yang dapat Anda kalahkan hingga mereka tidak dapat menolak sodotit, Anda telah menaklukkannya. Hal itu memalukan bagi kedua jenis kelatit dan dirancang untuk menimbulkan rasa sakit. Karena alasan ini, bagi kita yang membenci sifat pasif yetit, cerdik seperti pedagang kelas menengah atau politikus minoritas, ia menerima pelecehan sebagai cara untuk mempermalukan musuh-musuhnya. Pemikiran tentang dirinya yang dimutilasi, disiksa, disodotit, dicambuk, ditikam, dan disodotit selalu memuaskan. Oke. Penemuan modern atas kebenaran yang jelas ini yaitu bahwa ketika tahanan ditelanjantit sebelum dieksekutit, hal-hal buruk biasanya terjadi. Telah digunakan untuk membantu banyak orang yang diperkotit setiap hari. Iya nih, kau tengok di layar tuh setiap hari oleh mereka. Itu datanya nggak jelas itu, nggak usah kita dengar. Yang diperdayakan oleh masyarakat kita yang individualitas dan permisif yang didasarkan pada kepasifan seperti Kristus. Kami berharap Sabar semua, sabar. Ini menuju puncak ini, sabar. nih. Asli bacanya yang benar, bukan gitu. Baca. Iya. Kami berharap para pemuda paduan suara yang anus dan rektumnya telah diperlebar dengar kau bicara itu babaca itu. Oleh para pendeta Katolik. Itu mau ngomong apa? Datanya kan nggak jelas asal usulnya. Ulang. Aduh, nggak enak nih. Ulang. Dipotong-potong soalnya jadi nggak jelas, harus diulang ini. Iya. Kami berharap para paduan suara, ya, para pemuda paduan suara yang anusnya telah direktum dan rektumnya telah diperlebar oleh para pastor atau pendeta Katolik Irlandia merasa terhibur dengan kenyataan bahwa Yesus juga harus menunggu muncratan air saat ia diperkotit. Selamat datang di kebenaran. Ini adalah data dari luar ya yang gua bacakan, dan ini langsung dua yang kena, yang Gurunda minta dan sebagai pelipur laranya terhadap apa yang terjadi oleh Tuhannya ketika mau disalib. Selamat datang di kebenaran. Lanjut Gurunda. Cem anjir, lu mau adu aib, lu mau adu aib. Tidak kita bukan buatan manusia. Kalau mau cari kebenaran itu diwahyu firman Tuhan. Diwahyu di firman manusia. Tuhan. Emang kamu punya firman Tuhan? Kamu punya firman Tuhan? Kamu bilang mana firman Tuhan? Mana ayat berapa? Mana yang bilangan 31 ayat berapa tadi kamu bilang? Alkitab firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan. Tuhan mana? Tuhan mana yang berfirman pakai bahasa Yunani? Apa isinya? Firman mana yang berfirman Orang pakai bahasa di Yunani? mana-mana itu kitab suci. Tuhan mana yang berfirman pakai bahasa Yunani? Firman mana? Tuhan Kau mana? kitab suci? Firman katanya. Bentar Jos. Apa kawan? Kitab suci itu satu, bukan 5. Bilang Juma. Udah diam, udah ada ilmumu Jos. Ya, gimana?
bilangan 31 ayat berapa tadi itu? Yang Iya, kau bilang tadi. nomor 18. Aduh, anak murid saya ini. Udah berapa kali gurumu sampaikan dari tadi. Kamu tahu dulu Juma, jangan Apa coba-coba itu? ayat. Apa itu? Ya. Apa itu, Dek? Apa itu, Dek? Gini Apa deh, itu, Dek? udah saya kasih tahu ya. Iya, gimana, Dek? Itu kamu tahu dulu perikopnya, jangan cuma ayat. Pirikop. Pirikop. Perikop, judul, Inilah judul, kalau judul. Kristen, kalau ketahuan. Enggak, gak usah ngomong sudah Kristen, kita ketahuan. ngomong pirikop, pirikop. Benar. Tahu nggak judulnya apa? Di sini Apa film judulnya kapan cuma judul? Pembawasan kepada orang Midian. Alkitab Ya. sama saya kok. Iya, Makanya saya kalau tahu, kau saya baca paham. data, Nah, sekarang nah, apa itu, apa jadi- bunyinya? Apa bunyi datanya? Apa bunyi datanya? Enggak gini. Kalau kamu ayat satu ayat kamu Coba. comot, Iya, enggak coba kau nyambung. baca, coba kau baca semuanya dari atas kalau begitu. Silakan. Saya sabar menunggu. Coba. Berani nggak kau baca semuanya? Gurunda, turun Nanti ke kan Gurunda. menceritakan apa dulu gitu loh. Itu kan Ya, sejarah dulu. coba kau baca, coba kau baca. Jangan Kalau nonton kita misteri-misteri baca- dulu Gurunda ya. Dengar. Coba kau baca, coba kau baca. Coba kau baca. Dengar, tunggu saya ngomong. Kalau kita Coba kau baca. klarifikasi, judulnya apa dulu, isinya apa, mengenai apa. Jadi Iya, coba, itu coba, bukan coba, Tuhan coba, Yesus coba. yang ngomong itu gitu Coba loh. kau baca. Dan Coba kau tadi baca. kata-kata tulisan Coba itu kau baca. juga nggak jelas asal mulanya data kalian, asal comot Iya, nangis fitnah cuma mau Yesus. kirain hebat. Nah, ternyata cuma mau curhat. Enggak, saya bilangan saya. Tahu apa bilangan judulnya? 31. Bilangan 31 ya. Nomor 18. Judulnya, bentar, jangan nomornya. Semua Pembalasan anak-anak enggak judulnya di apa dulu? antara perempuan yang Judul belum pernah bersetubuh perikopnya alias apa dulu? perawan dengan laki-laki harus kau biarkan hidup untuk kau ambil bagimu. Wah, itu aja pun kamu salah. Saya baca ya. Saya baca ya. Silakan, Itu kamu salah. silakan. Itu satu Berarti atau kamu banyak? orang bodoh yang Kitab menggerundakan suci, wah. orang Islam. Ini ayat 18 saya Surat baca. kabar kok dibilang kitab suci. Saya baca ya. Coba, Salah coba, yang coba. kamu bilang itu. Coba. Dengar. Diam Coba. semua. Oh, Gurunda. Ayat 18. Tetapi semua Kitab suci, orang karangan dari benar Romawi, kitab dulu. suci. Kau kepanasan kalau kau baca. Ya, baca, Kebenaran. baca. Jadi lain yang Baca, kau baca. ngomongin, lain yang tertulis. Baca bilangan 31. Makanya 18, diam, baca. biar saya baca. Jangan Jangan emosi. Enggak, Ini kamu penyembahan tuh kok emosi gimana sih? Makanya saya baca, kamu baca, diam. baca. Kalau kamu memang gerunda, orang bodoh yang menggerundakan kamu. Baca. Ayat 18 ya. Paulus aja belajar sama Bentar dulu, monyet. Hmm. Tetapi semua orang muda di antara Pemakan perempuan yang monyet nyebut monyet. diam dulu, nyet. Ya, silakan. Tetapi lagi ngomong. Tetapi Silakan. semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu Harus biarkan hidup bagimu. Nah, Gitu. Untuk apa itu? Untuk apa? Ya, mau untuk apa? Ya, segala macam kan Untuk hal yang positif itu. Tetapi saya ulangi lagi. Enggak usah ketawa, enggak berbobot, berkualitas ketawamu itu. Dengan Cara nyetesnya gimana itu Gurunda? Cara nyetesnya. Diam dulu kamu Bunda. Satu ngomong, jangan salah paham. Makanya kamu Juma Salah paham membaca katanya. ayat Alkitab tapi menyalah-nyalah memutarbalikkan Salah. Lah, isi itu Alkitab. faktanya yang terjadi kok. Bukan itu fakta. Itu Kamu tahu fakta. dulu judulnya Itu apa, fakta. menceritakan apa, monyet? Itu fakta. Itu fakta. Hanya orang yang bodoh yang sesat yang Sekarang menggunakan saya tanya kamu. samamu. Sekarang saya tanya samamu. Tanya. Tanya Berapa aja. tahun? Berapa tahun batasan wanita bisa ditiduri di Kristen? Berapa tahun? Ayo kasih dalil. Ada nggak? Nggak ada, Cak. Ayo. Tamat. Setidaknya tamat SMA. Jangan Ya, berapa. sekarang nenekmu Cuma kamu kiper. dibilang gurunda tapi nggak tahu. Mencoba Alkitab. Mana, Dia mana, nggak mana, tahu nggak sesuai dengan ini. Dia udah tahu Mana nggak? ada Tahu nggak? ilmu? Yang sewajarnya, yang untuk apa itu, untuk yang dinikahin itu, yang bisa haid. Udah. Mana umurnya dalilnya? kalau Mana boleh dalilnya? 16, Mana 17. dalilnya? Mana Secara dalilnya? umum lah. Mana Pakai otak dalilnya? kamu. Tapi kan Mana kalian sesat dalilnya? musuh semuanya. Seragam hitam. dengar, Yang dengar, SD dengar, pun dengar, kalian dengar, nikahin. Kalian dengar, nikahin semua. Secara dengar, kau- dengar. Putih sama. Dengarkan wahai penyembah setan, dengar. Jangankan anak-anak Cuman kecil, kamu aja ngomong, dengar makanya. penyembah setan yang Dengarkan keluar orang dari ngomong. kubur, dengar. Jangankan anak perempuan yang masih perawan ya. Laki-laki aja boleh diambat di agama sesama laki-laki. Tamat SMA setidaknya rumah. Itu kan menghujat doang. Kok Karena menghujat? nggak ada fakta. Itu fakta. Hei, Di mana, itu fakta. di mana isi Alkitab? Itu Di mana isi fakta. Alkitab yang mana yang di bawah umur Itu. dinikahin? Bisa. Di Alkitab Boleh, saya tunjukkan sama Tunjukin. dalil Makanya kamu jangan soal comot. Ayo tunjukin. Di mana Yohanes ada dalilnya? 1. Oke, Yohanes 1. Ya.
Kau kirain nggak ada Alkitab aku di sini? Main-main kau. Kau hanya orang yang sesat yang merendahkan kamu, kasih koin ke kamu. Emosi larinya ke koin. Emosi dia. Apa? Enggak emosi. Saya kebenaran. Ya, kebenaran itu ini barusan. ada data di tangan. Itu barusan kau emosi. Itu barusan kau Apa jadi lari ke Saya koin? tegas. Saya konsisten. Saya konsisten. Yohanes berapa? Saya baca. Yohanes berapa? Di mana? Di dalam Macet. kitabmu. Iya, Bukan, makanya Yohanes sabar. berapa yang kamu bilang tadi? Biar ini tegas. Sabar dulu, sabar. Saya ingat Ya udah. dulu. Karena terlalu Ya banyak udah, dongeng di ingat. kitabmu itu. Sabar. Iya, makanya ini Alkitab di tangan saya. Biar kamu Iya, jangan sabar. nyimpang-nyimpang. Sabar. Macet kamu. Sabar. Enggak dong. Ya udah Enggak, Yohanes sabar. Sabar dulu. Kamu gampang ngomong Yohanes, tapi sekarang salah. Lupa lagi. Sabar Makanya dulu, kau coba-coba Anta. Alkitab Dia- kamu. Sabar Dia udah tahu belum? Kakek moyang Tuhannya nikahi Ribka di umur berapa? Terserah kalian ngomong apa. Kakek moyang Tuhanmu itu si Isa nikahin Ribka umur Enggak berapa usah ke emangnya? mana-mana. Mana-mana Yohanes berapa? Saya buka. Sabar. Jangan coba-coba Alkitab. Sabar. Iya. Biar kita sabar baca kebenaran apa di itu ya? Alkitab itu. Tunggu. Antara surat Paulus aku kasih Kau atau ngoceh hanya kamu malu, hanya orang bodoh yang menggundakan kamu. Coba-coba Alkitab untuk menyesatkan ini. itu fakta kok, Kristen memang kayak gitu kok hidupnya. Coba Anda saya baca. cek kamu. Koinnya dikit. Coba Anda Mana? baca di dalam Dalam apa? 1 Yohanes aja coba. 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 coba. Ayo teman-teman Kristen, dikasih tuh teman Kristen Anda yang di atas tuh koin tuh, kasihan dia ngemis koin. Koin-koin, kebenaran di hati dan kebaikan di dunia ini. Yohanes berapa? 1 Yohanes? 1 Yohanes berapa itu ya teman-teman? 1 Yohanes 2 coba. Nah, ayat. Nomor ayat pula kayak Iya, Al-Quran ayat saya. bukan nomor, beda nomor. Kalau Al-Quran nomor itu kapan? nomor 1, nomor itu 1, 2, 3, 4, 5. Al-Quran Kamu kapan kurang pakai tahu. ayat? Kalau ayat itu ada pasal, ada ayatnya. Dari Kamu mana gimana kau ambil sih? kata ayat itu? Dari mana kau ambil kata ayat? Ya di ayatnya itu kan ayat banyak, bukan nomor. Iya. Kalau nomor itu Dari kan mana? Dari mana kau urutan ambil? angka. Dari Ya, kamu tahu mana kau Jumah, ambil itu aja kata boleh. ayat itu? Beda. Hei, Paluka. Yohanes 2 berapa? Yohanes 1 ayat 2. Kesana kesini kamu. Sosokan Ketahuan kamu kayak nggak tahu. Bible kok dibaca kayak Al-Quran. Justru Bible di tangan saya, makanya kamu comot-comot. Hanya orang 1 bodoh yang Yohanes 1. menggundakan Hei. kamu. 1 Yohanes 2 Islam nomor. 1 Yohanes 2 nomor 1 coba kau baca. Ingat ya, 1 di agama itu Yohanes enggak ada. Bentar, diam kamu biar saya baca. 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Ya, Coba. Iya. lihat. Judulnya kita harus membaca judul dulu. Ya baru ayatnya biar Yang jelas. kasih judul siapa? Yang kasih judul siapa? Ya, memang harus segala sesuatu cerita ada judulnya. Kamu pun diceritakan juga ada. Nah, Ada judul. Film kapan? Lihat ya. Bacalah, baca. Kristus pengantara kita. Itulah Wis. judulnya perikopnya. Film. Ayat 1. Jurus tipuan. Diam kamu. Kalau kamu Baca. bersikat ataupun ada itumu, Baca sopan kamu. aja. Bacalah. Anak Penyembah kamu makhluk yang diam. keluar dari kubur. Baca. Enggak, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa kayak si Juma, kayak Islam sesat semuanya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai orang pengantara pada Bapa, yaitu Iya. Yesus Kristus yang adil. Nah, ini apa? Jelas kok ketawa. Apa hubungannya dengan apamu? Tetapi jika seorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang Kristen itu Nah, terus? boleh melakukan apapun, boleh. Karena ada boleh. dalilnya ada. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Nggak ia ada. mengaruniakan anaknya yang tunggal Iya, supaya justru kita itu. jangan tersesat Justru seperti itu, si Juma, seperti muslim yang lain. Justru Setan itu. suka yang hal itu. memfitnah
hal-hal yang jahat seperti kamu ini. Tadi yang seperti yang aku baca itu nggak sesuai dengan apa yang kamu baca dengan anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jikalau ada di antaramu yang berbuat dosa, ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Semua Kristen sama Muslim udah tahu kau fitnah, tapi yang Muslim yang ini membudakan kamu. Tapi kamu yang baca dalilnya, kamu baca dalilnya barusan. Tapi kamu kan menyimpulkan. Nah, di situ kalau orang Kristen berbuat dosa, betul nggak ada Yesus sebagai pendamai? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Yang penting memang betul. Makanya orang Barat Kan itu saya udah baca tadi, mau kamu kenapa melakukan menyimpulkan? apa saja Apa boleh. lagi yang kamu tanya? Itu kan berkreasi kamu. Saya kan Makanya bertanya jangan sama lain kali, makanya jangan coba hanya menghina. saudara. Hanya orang Islam yang bodoh yang semua. Apakah betul di agamamu ya ketika melakukan dosa ada Yesus yang mendamaikan? Betul nggak? Nangis. Bilang ketika melakukan dosa ada yang mendamaikan. Yesus paling benci namanya dosa. Udah? Ini dalilmu apa? Justru ini dalilmu apa? Salah Yesus itu ada hadir sebagai manusia. Ini dalilmu apa? Tuhan. Dalilmu ini tadi yang kau baca itu apa? Jangan berbuat dosa. Jika tetapi seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Betul? Betul? Iya, memang iya. Nah, berarti Kristen boleh kan melakukan kemaksiatan karena ada Yesus. Artinya apa? Artinya apa? Itulah kita sebagai manusia, walaupun jatuh dalam dosa, Yesus itu tetap Maha Pengampun. Nah, itulah sebabnya kenapa di agamamu seperti kamu itu. Itulah sebabnya kenapa di agamamu bebas melakukan apa saja. Oh, enggak, itu kan hanya kamu menyimpulkan. Ini dalilnya. Karena kamu memang otaknya sesat, pikiran jahat. Ini dalilnya. Itu sebenarnya pengikut setan loh. Makanya surgamu 72 bidadari. Ini dalilnya apa? Ini sekarang saya mau bertanya dulu. Apa kuasa Nabi Muhammad ini? Saya bertanya, kita ketawa. Itu tanda kepanikan samamu. Aku bertanya sama kamu. Apa kuasa Allah sama Nabi Muhammad? Selesaikan dulu ini. Selesaikan ini dulu. Udah kebaca. Justru karena kasihnya lah. Bahkan pendiri agama Kristen itu mengatakan di dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Dengar. Kamu yang mendengar. Pendiri agama Kristen mengatakan dalam 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu dalam 1 Korintus 10:23 tuh. Islam itu apa? Coba. 1 Korintus 10:23 segala sesuatu dibolehkan. Jadi apapun Kristen boleh melakukan. Hanya orang bodoh yang mendukung kamu. 1 Korintus 10 nomor 23 segala sesuatu diperbolehkan. Betul. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Itu kitabmu mengatakan, segala sesuatu dibolehkan. Enggak, saya hanya ingin menyampaikan agamamu itu sebenarnya segala sesuatu. Kalau ada, mualaf saya. Segala sesuatu diperbolehkan. Nabi Muhammad yang di kuburan sampai saat ini. Segala sesuatu diperbolehkan. Bunda, saya boleh bertanya apa enggak? Apa kuasa? Udah selesaiin aja dulu ini. Enggak, jangan kau nangis. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan dalam agama Kristen. Lu mau apa? Ayo. Iyakan dulu. Tunjukkan dulu. Iyakan dulu. Saya nggak jawab. Saya nggak Iyakan dulu. Ya sama. Saya juga nggak bakalan jawab. Saya mau ditanya. Saya mau menjawab. Kuasa nabimu. Sekarang kau jawab dulu. Betul tidak, Deh? Betul tidak? Betul tidak di dalam agamamu? 1 Korintus 10:23. Betul tidak? Betul tidak? Segala sesuatu diperbolehkan. Oke. Oke, saya jawab. Sama. Saya jawab. Tunjukkan kuasa Nabi Muhammad. Udah. Oke. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah di alam barzah, tapi dia masih berpuasa.
Memang iya di kuburan kok sekarang nggak ada kuasanya. Diam. Dia di alam Itulah kalau barzah. dipotong-potong. Katanya mau mendengarkan jawaban. Gimana nih penyembah setan ini, gimana dok? Jadi gini. Ya nggak apa-apa, saya kan cuma mengingatkan, tapi kan saya nggak emosi, santai aja saya. Benar sok jago guru kamu. Saya kan cuma mengatakan saya mau menjawab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan dunia. Sabar saudaraku Leo. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan dunia, tetapi pengaruhnya sampai hari kiamat. Ajarannya tidak akan pernah dirubah oleh orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Sekuat apapun orang tersebut, meski mereka bersatu dengan makhluk-makhluk gaib. Itu fakta, begitu kuasanya beliau. Yesus, katanya Tuhan. Mana firman-firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Mana? Gak ada. Kalian menjadi Kristen itu bukan karena ajaran Yesus. Kalian menjadi Kristen itu karena ajaran Paulus. Sejak kapan Yesus mengajarkan agama Kristen? Ibadah minggu, nyembah dirinya, makan babi. Kapan Yesus mengajarkan itu? Nggak ada. Jadi Yesus tidak ada daya sama sekali. Sedangkan dia masih hidup aja dihantam sama orang Yahudi. Apalagi setelah mati. Jadi nggak ada. Nggak bisa aku bandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu itu. Nggak ada apa-apanya Tuhanmu. Nggak bisa ngapa-ngapain Tuhanmu. Nggak ada dayanya, nggak ada sama sekali. Mati dia di atas pohon. Oke? Itu yang Anda harus pahami, saudara. Paham ya? Nabi Muhammad dengar. Kuasanya Nabi Muhammad, ya, ajarannya dijadikan sebagai hukum utama di negara ini. Coba, mana ajarannya Yesus dipakai di negara ini? Nggak ada. Nggak berdaya Yesus itu. Andai saja bukan karena penjajah melakukan penekanan, penindasan, perampasan di Nusantara ini, tidak ada pengikutnya di Indonesia, nggak ada. Ya, agama yang dibawa oleh pengikutnya, mana ada salahnya pengikutnya. Jangan asal-asal ngomong, mana ada itu datanya. Bukan fakta. Fakta itu ada datanya. Untuk menguatkan suatu hukum, ya, minimal ada dua bukti itu dihukum. Negara dan kamu jangan bernarasi menjelek-jelekan Kristen. Kamu barusan bertanya. Mana dalilnya tertulis? Kamu barusan bertanya tentang nabiku kan? Kau bertanya tentang kuasa nabiku kan? Ya kan kamu pertanyaanmu. Ya kalau aku tanya masalah nabimu, jawab cuma nabi, jangan menjelekkan menyimpang ke sana ke sini ke Alkitab. Lu jangan sakit hati. Bukan sakit hati. Ini loh. Apa yang ditanya itu jawab. Kalau makanya kamu kan orang bertanya. bodoh yang menggerundakan kamu. Saudara penyembah manusia yang keluar dari kubur, dengar. Kamu kan bertanya. Memang bangkit dari kubur. Biar kamu tahu kan. Iya, karena untuk menebus dosa manusia yang mau ku bilang tadi. Kan ku bilang penyembah manusia yang keluar dari kubur, dengarkan. Ketika Anda bertanya kepada saya, Tuhan bagi orang tidak punya kepala. Kamu kan bertanya, kamulah yang mana tidak punya kuasa? Kepala dan tidak punya hati. Makanya lah kepalamu keras. Tidak berhenti mulutnya ini. Ya, mari kita buktikan. Fitnah menambah-nambahin. Kamu mau tidak kita buktikan? Makanya saya bilang hanya orang bodoh yang menggelundurkan kamu. Tidak kita buktikan siapa yang menyembah setan? Kau atau saya? Mau? Buktikan. Justru kamu yang sesat, yang mengutus Allah itu mengutus setan. Di mana itu? Oke, kita bukti. Sekarang giliranmu dulu. Kamu dulu menjelaskan, buktikan bahwa yang saya sembah itu setan. Silakan. Oke, sudah? Ya, sudah. Baca di Al-Quranmu, Allah yang mengutus setan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Ada. Buktikan. Buktikan dulu bahwa yang saya sembah itu setan. Itu dulu. Nanti saya buktikan kalau kau itu nyembah setan. Cium-cium batu. Datang ke apa? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Katolik juga cium patung Yesus. Saya tidak tanya itu. Saya tanya itu. Itu hanya simbol. Jangan kamu tambah-tambah. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya. Makanya kamu ngomong jelasin aja. Jangan tambah kesana kesini. Enggak. Ini giliranmu. Buktikan. Ya, sekarang kau buktikan bahwa umat Islam itu menyembah setan. Silakan. Memang kalian menyembah setan kok. Buktinya tahu di mana? Baca Al-Quran kamu. Kamu tahu. Makanya
kuasa nabimu juga enggak ada Ya. sampai sekarang. Kamu dikasih kesempatan membuktikan kok malah curhat. Ya baca di Al-Quran itu. Iya, di surah Ada loh. berapa? Surah berapa? Surah berapa? Ntar saya cek ya. Oke. Ya. Kita mau kalau mau Ya, silakan. Kamu baru mau belajar ternyata. Baru mau cari. Datalfi ready ya Bang Zuma? Iya, silakan. Aku bertanya boleh Gurunda? Tunggu dulu, selesaikan pasien saya dulu yang satu. Sabar ya. Oke. kan orang sakit. Ini pasien saya ini agak akut kayaknya. Aku enggak lah. Mana-mana, cepat. Kal, kamu kan juga bentar-bentar sabar kamu. Makanya kamu Islam itu jangan. Enggak, saya cuma menguji kamu aja. Ya makanya kamu diam, nyet. Makanya kalau kamu mau diam. Menyembah setan ini ngamuk. Memang wajar. Orang memang gak ada gunanya kok hidup dia mah. Pemakan monyet. Emosi Ngomong nih. monyet. Enggak, aku memang tegas bukan emosi. Ngapain emosi? Gak ada Tegas untungnya tapi juga. kosong percuma. Iya memang iya. Justru kami itu gak ngutip Alkitab tapi salah isinya. Saya baca langsung Oh, Alkitab di salah. tangan saya. Ya silakan. Bible dibilang Alkitab. Baca. Penipu. Benar baca. Anissa Bentar, Alfi, jangan 82. dipotong dulu. Iya. Ya silakan Anda jelaskan. Jelaskan. Bacalah Al-Quranmu kan. Di Loh, Anissa 82. kamu kan kamu mau itu kan Al-Quranmu. membuktikan. Kamu ingin membuktikan bahwa saya menyembah setan. Buktikan dong. Oh, saya disuruh baca. Oke, saya baca ya. Di Ya. surah Maryam juga ada. Surah Maryam ayat 73. Ya, silakan. Enggak? Udah? Silakan. Menyatakan kepastian dan ketentuan seorang muslim masuk neraka. Tidak ada seorang pun Apa ini? tanpa yang tidak melewatinya. Surah Apa Maryam itu? ayat 73. Apa itu? Ayat surat kalian lah. Surat Maryam lah. Yang saya apa? tanya apa? Kita kan membahas untuk membuktikan siapa nyembah setan. Ya memang iya. Ya Memang sekarang penyembah setan jawab. kok. Mana buktinya? Memang penyembah setan. Memang penyembah mana setan. buktinya? Banyak itu juga sekalian. Yang saya baca tadi. Mana? Ya, Baca silakan. tadi. Surah Maryam ayat 73 menyatakan kepastian dan ketentuan bahwa Itu muslim bukan masuk neraka. bukan bukti menyembah Ya setan. kan memang itu. kalian ditentukan masuk neraka karena memang yang menyembah kita setan. yang kita bahas bukti bahwa Islam nyembah setan. Silakan. Saya masih kasih kamu kesempatan. Silakan. Maryam 73 enggak gitu bunyinya weh. Kau pelintir kitab kami kau. Kurang Ya, ajar makanya juga baca kau. Al-Quranmu. Aku hanya Maryam singkat, 73 terjemahannya Iya, baca. saja berbunyi Nah, apabila itu dibacakan dari tadi kayak Andi. apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas niscaya orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggal dan lebih indah tempat pertemuannya? Itu dari mana kau ngutip Maryam 73 dari mana kau? Ini Maryam 73. Baca. Udah? Mana bukti? Nih. Mana Baca. bukti kalau kami nyembah setan? Itu nggak ada nyembah setan itu, nggak ada. Kau baca terjemahan yang mana? Biar dulu Gurunda, Alfi biar Gurunda dulu. Lanjut Gurunda. Ya, tak akan pernah ada kebenaran kalau Kristen apalagi bawa Quran. Saya kejar dia, mana bukti kalau Islam itu nyembah setan, mana? Nggak ada kan? Itu yang baca dulu yang mengutus apa itu? Lupa saya ayatnya. Iya. Mengutus setan. Allah mengutus setan. Ada itu. Sudah selesai. Kalau hanya mengutus sudah selesai. Kubacakan dulu ya. Iya kan mengutus setan. Oke. Allah mengutus setan. Satu Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menyimpan roh setan ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Itu satu ya. Oke? Apa maksud kamu apa itu? Jelas dulu. Maksudmu apa? Tujuanmu apa? Iya. Sesungguhnya kau baca itu untuk Tuhan. apa? Untuk membuktikan kepadamu bahwa Baca Tuhan, dulu judulnya, jangan asal baca ayatnya. Iya, judul lagi. Iyalah memang penting. Kak, jadi tahu Judul alur lagi. ceritanya apa. Judul membahas lagi. apa. Kau Diam. ini. Diam. Ya makanya kamu diam. jangan botol. Diam. Kamu Diam, ya. mau orang suruh diam, tapi kamu ngoceh terus. Maka firman Tuhan datang kepada setan. Nah, Ayat segala berapa itu yang saya baca? Ayat berapa? Ayub 1 nomor 12. Ayo. Kamu jangan salah baca-baca nanti. Oh, Kita saya tahu ahli apa. Bible, jangan kau ragukan. Ya jangan bodohnya, enggak ada pom. Tidak seperti kau yang baru mau cari, baru tanya-tanya. Kamu ikut-ikut ayat Alkitab tapi hanya kamu komot. Baru kau bilang lah kamu. Jadi maksudmu saya harus baca semuanya gitu dari kitab Kejadian gitu?
Iya, maksudnya gini loh, bisa kamu Nenek mau kiper. Jumat ayat. Kau tidur sama babi sana. Monyet, diam kamu. Kalau kamu baca ayat, kamu tahu dia menceritakan apa itu loh, Nyet. Saya Paham, sudah ya? tamat. Saya sudah tamat Buktinya itu. kayak yang tadi yang bilangan 31 itu menceritakan apa yang kamu baca apa? Memfitnahkan kamu itu. Apa Makanya yang kamu kau jangan fitnah? ini. Apa yang saya fitnah? Kamu menjelekkan Yesus, katanya dia buat judul apa? Apa yang saya jelekkan katanya lagi. Makanya kamu jangan comot-comot Alkitab. Comot-comot Bible. Iyalah, Alkitab Bible. On. Nenekmu kiper. Tadi juga dibilang ayat. Itu bukan ayat katanya. Makanya kurangi tiduri Itu- babi. Makanya Itu nama katanya. Sama emang Al-Quranmu. Ayat berapa tadi itu udah kembali ke semula. Kau tanya dulu kalau gitu. Kau jangan terlalu sombong Enggak, kau ayat, ya. yang ayat tadi ayat berapa? Kau terlalu sombong. Sekarang ku tanya sama kamu. Tolong tunjukkan di usah dalam nyimpang-nyimpang. Bible-mu Ayat berapa? kata ayat itu di mana di dalam kitabmu coba. Tunjukkan saya. Ayat berapa? Nggak Enggak tanya usah dulu. ini. Ayat berapa tadi yang kamu tanyakan itu? Jangan kamu asal-asal comot sini. Penyembah setan ku tanya dulu. Berarti kamu kan ketahuan kebohonganmu. Penyembah Makanya kamu setan. aja dipanggil ini penyesat kamu Kau itu. terlalu sombong. Hanya orang yang bodoh yang mau mengikuti kamu. Terlalu Iya, jujur sombong aja. kau. Memang iya. Jadi gini loh, agama itu kebaikan yang kamu ini ajarin. Ayub ke 1 Ayub 1 nomor itu dong. 12. Silakan. Nomor 12 ya. Iya. Nah, yang gitu kamu dong pakai bahas di nomor. sini mengenai apa? Ya kamu kan ke sana ke sini ngomongnya. Tadi kau Bacalah, suruh baca, tapi kamu ke sana ke sini, makanya kamu Bacalah konsisten dong. cepat. Pemakan babi, baca cepat. Monyet, kamu jangan segitu ngomongnya. Aku yang makan babi karena itu enak gitu loh. Ya itu Masalah salah enggak saya Ya, bilang? aku kan nggak salah. Tapi kan Ya, bahasa begitu, di sini kita bahas jangan kasar-kasar. Begitu dong, Seperti pemakan binatang. babi. Udahlah pemakan babi, itu Nah. baca cepat. Ayub 1 Apa? nomor Peminum 12. kencing onta. Peminum Itu kencing onta apa? enggak ada Iya kan? buktinya kami. Kamu memang peminum kencing onta atau Tidak kencing ada batu apa? buktinya, tidak ada bukti. Itu yang dia, itu yang Tidak minum kencing ada onta semua. bukti, Kalian bilang lah Nggak obat. ada, nggak Jadi ada Islam kami itu minum kencing apa onta. yang kira-kira yang sesuai dengan ada ilmunya itu kamu dihalalkan. makan babi. Dan apa Itu yang tidak yang haram menurutnya baik Itu sesuai dengan ini yang ditulis dari sini. fakta. Itu fakta. Udahlah, Bilang pemakan sempurna. babi, pemakan babi. Ayub udah. berapa? Ayub Ayub 1 berapa? nomor 12 anak muridku. Makanya kamu ngomong konsisten, jangan kesana kesini. Iya, anak muridku. Anak silakan. murid nggak ada murid, nggak ada aku muridmu, aku gurumu. Ya, buktinya saya ngajarin kamu kok. Ayub Aku 1 gurumu nomor untuk biar kamu tidak 12 sesat. muridku. Muridku baca anak muridku. Ayub 1 Ayub. nomor 12. Nah, Oke, baca. ini judulnya Judul. Juma adikku. Iya. Iya, baca Muridku judul yang dulu. baik. Baca dulu Diam judul. dulu kalau silakan. ini gurundamu ini Iya. mau baca. Baca dulu. Iya, makanya kamu diam muridku. Mau juga dipanggil gurunda. Diam dulu lagi, kamu kutampal nanti. Diam. Silakan Jangan ketawa pemakan kau. babi, silakan. Iya, saya memang pemakan Silakan. babi nggak masalah itu. Yes, Enak babi, mantap. dipanggang. Iya, mantap. Daripada Berarti minum kau itu kencing onta. berarti di dalam tubuhmu separuh ada babi ya? Diam dulu, saya Betul mau ya? baca apa enggak? Boleh nggak saya panggil kau babi? Babi. Kamu babi. Baca cepat. Jangan kamu sampai kamu babi. Makanya agama babi, apa yang baca. kata-kata keluar Baca mulut itulah Ayub agama 1 Islam nomor itu. 12. Dari mulutmu, kamu panggil aku babi. Babi cepat. Kan Kamu kau punya- bangga jadi pemakan babi kan? Iya, aku kan pemakan daging babi, bukan babi. Nah itu berarti dalam tubuhmu Bukan ada babi. babi. Tapi kamu dalam makan tubuhmu minum ada babi. kencing onta, kamu memang Kutanya dulu, kutanya dulu. Berarti dalam tubuhmu ada babi kan? Cuma nggak usah kesana kesini ngomonganmu. Yang ketawa kamu. Ya cepatlah Ketawa babi kamu. baca ya. Nggak usah Babi baca. nggak usah mencaci maki. Saya tidak menghina, kau Ya kan udah, bangga kenapa kamu bilang tadi. aku babi? Lah, kan di dalam hanya tubuhmu makanya saya separuh bilang hanya babi. orang yang Kenapa rupanya? mau Kau ikut jijik. Kamu Kamu malu bahasa dibilang kamu babi kotor. kamu. Kayak Nih, gitu. kamu malu Saya disebut ngomong. babi. Tapi kok Hanya orang makan? yang bodoh. Kamu malu disebut babi tapi Hanya kok orang bodoh. makan? Hanya orang yang bodoh Tadi mau kau ikut bangga. kamu kata-katamu. Ya memang saya memang makan daging tadi kau babi. Kalau banyak bangga. makan daging kan? Iya, makanya Kamu aku bilang. kata-kata itu perbedakan Makanya aku daging sama bilang. babi. Berarti dalam tubuhmu ada daging babi kan? Dalam tubuhmu ada babi kan? Betul nggak? Udahlah, nggak usah berkualitas saja ngomongannya. Jangan Berarti kesana dalam kesini. tubuhmu ada babi kan? Babi, baca cepat. Babi. Bahasamu hanya orang yang bodoh yang bisa mengikut kata-katamu. Sini. Maki-maki orang. Saya nggak Bilang orang maki, kayak gitu. saya memanggil sesuai dengan fakta. Makanya, Babi baca. udah saya bilang. Ayub 1 nomor 12 babi Bunda baca. Mino Coba. ngomong sama kamu. Babi muridku, baca. Yohanes 1 kamu nomor jangan 12. Saya baca ya bang semua ya. Dengarkan. Babi baca Dengarkan cepat. saya. Ya, Kamu silakan. Maka babi, firman aku nggak Tuhan akan mau baca. kepada iblis,
Ngomong babi. Bahasa apa Nah, gitu? segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis itu dari hadapan Tuhan. Nah begini Bang Suma. Kita Iya, ini gimana, saudara? belajar Ini si bahasa babi suruh Indonesia diam yang dulu. benar. Ya, silakan. Jadi kita harus tahu menempatkan tanda baca ya. Iya, silakan. Nah, sebab tanda baca itu akan mengarahkan kita pada tujuan daripada bacaan itu. Iya. Terus apa yang salah di dalam ayat Ayub ini menurut Bang Suma? Yang salah, iblis kan datang tuh minta izin ke Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kepada iblis untuk kemudian mencobai Ayub. Betul? Iya, betul. Betul. Gitu. Makanya konsisten kau belajar, jangan kau cuma makan gini, babi terus. Bang Suma harus pelajari juga tanda bacanya. Kamu jangan senggol aku Juma, kamu sama dia dulu, makanya kamu jaga bicara. Enggak, tunggu dulu. Kalau kalian lagi ngomong, jangan usah kesana kesini, makanya kamu hanya orang tanda bodoh. bacanya. Itu kan tabiatnya kayak babi kan. Bang Suma harus tahu juga tentang tanda bacanya. Contoh gini, Iya, firman Tuhan saya kepada ngerti. iblis titik 2, koma penutup, nah dan koma, itu maksud tujuan di situ iblis meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan Ayub untuk mencobai, mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah, di situ dalam kuasamu itu ada tanda koma sama tanda titik. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Di situ ada tanda koma penutup loh Bang Suma. Terus ada tanda titik. Iya bang, saya ngerti, saya paham. Nah, di sini arti daripada ayat ini, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah itu baru betul. Tetapi tidak untuk, dengar dulu, tidak untuk mengulurkan tangan iblis terhadap dirinya. Iya. Karena gini, terus apa yang harus diperdebatkan dalam ayat ini? Tuh, kan tadi saya ditanya tuh, Tuhan saya mengutus iblis kan? Itu sama si pemakan babi teman kita ini tadi yang satu. Iya kan? Tinggal gini Bang Suma, tinggal lihat dulu konteks ayat dari Bang Suma. Begini aja deh. Mengutus iblis. Begini aja mengutus deh, iblis di Al-Quran itu seperti apa? Kalau di sini jelas. Saudara Leo gini aja. Apakah Anda kemudian mengimani bahwa Tuhanlah yang mengutus iblis itu berdasarkan Bible? Enggak bisa berlogika seperti itu karena setiap bahasa Indonesia ada tanda bacanya loh. Kalau dalilnya ada gimana dong? Dalilnya di mana? Tadi kan saya membaca 1 Raja-Raja 22:23, tapi teman kita pemakan babi ini kan menolaknya. Kan gitu. Ya, 1 Raja-Raja ayat 23 itu berbunyi apa sih Bang Suma? Maaf karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu. Itu kan dalilnya. Oke. Coba kan Tuhan yang menaruh. Coba saya buka. Saya mau lihat konteks tanda bacanya itu apa tujuan daripada itu. Silakan. Silakan. 1 Raja-Raja ayat berapa Bang Suma? 22 nomor 23. Ya, sambil nunggu Gurunda izin, itu akun Komal yang namanya Bang Juma SH itu punya Gurunda bukan? Bukan, dia ngedelay di sini. Di sini saya cut sini dulu, saya umumkan. Ya. Teman-teman yang monitor di ada namanya Bang Juma SH, tinggalkan sekarang yang muslim di sana. Itu akun palsu yang merilai dari sini. Tinggalkan sekarang juga akun yang Anda tonton Bang Juma SH. Itu akun palsu, hanya mencari cuan. Lanjut, makasih. 1 Raja-Raja ayat 2, 1 Raja-Raja 2 ayat 3 ya, Bang. 22. 22 nomor 23, Bang. Oh, iya. Iya. Ini ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian.
Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-nabi. Ke dalam mulut semua nabi-nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi gini, di dalam ayat ini termasuk ada koma, ada Tuhan titik, bagi mereka. ada tanda seru. Ya. Karena di sini ada tanda koma untuk berhenti sejenak kan. Terus ada sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Berakhir kan titik. Ya, Nah, jadi Tuhan menetapkan kan. Jadi Tuhan yang menetapkan. Bang, menetapkan untuk baca dulu judulnya itu Bang, itu untuk nabi-nabi palsu Bang Leo. Iya, maksudnya gini, saya mau bilang bahwa ayat ini tujuannya ada. Iya, Dia bertujuan. ada. Iya, dia punya tujuan karena Tuhan sambungan menetapkan. ayat. Jadi gini, Tuhan menetapkan apa? Tuhan menetapkan karena di apa, sini Bang? ada sambungan ayatnya. Iya Ya, kan? silakan. Kita nggak bisa memahami salah satu Silakan Anda baca sampai selesai, silakan. daripada satu ayat aja gitu. Iya. Silakan. Tambahin aja sampai 10 ayat nggak apa-apa, silakan. Iya, nggak apa-apa. Ayat 24-nya bunyi gini. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara. Nah, jadi untuk memahami ayat ini tidak bisa kita berasumsi bahwa ayat 23 itu bahwa Tuhan mengutus roh dusta kepada siapa dan tujuannya untuk siapa gitu Bang Suma. Maksud saya kan itu kok bisa berubah? Kok bisa berubah, Bang? Kok bisa berubah dalilnya hanya gara-gara ada yang ditampar? Karena gini Bang, di malapetaka kepadamu ada tanda titik, terus ada tanda koma pembuka loh. Berarti dia ada kelanjutan. Ini kalau Maksud dalam saya bahasa begitu. Ibraninya, kalau dalam Ibrani ada nggak tanda koma, tanda titik? Ada nggak, Bang? Kalau dalam original teksnya? Ya ampun. Kalau nggak usah di itu dalam tanda bahasa baca Ibrani, loh. tetapi semua bahasa itu ada tanda bacanya. Nah, serius itu? Kalau dalam Serius? bahasa gini Bang, kalau dalam Serius bahasa itu? tidak ada tanda baca, maka kita akan Enggak, jadi orang yang bodoh untuk saya membaca. bertanya serius ini, bukan main-main. Apakah dalam original teksnya ada tanda koma, tanda titik, tanda seru, ada nggak? Emang ada dalam Ya, apa yang ini? saya belum pernah baca original teksnya ya. Tapi pemahaman saya, jika suatu kalimat tidak ada tanda bacanya, maka orang akan terjerumus pada kalimat-kalimat itu sendiri. Bukan maksud saya. Makanya kita waktu sekolah, bagaimana kita diajarkan bahasa Indonesia yang benar, terutama kita diajarkan tanda baca itu. Kok bahasa Indonesia sih? Yang saya tanya ini bahasa Ibrani itu ada tanda koma enggak? Kan Bang Suma saya udah bilang, di dalam bahasa Ibrani original teksnya atau bahasa apa itu saya nggak pernah baca. Tetapi saya berasumsi kalau setiap kalimat nggak ada tanda baca maka kita akan bukan itu. Sembuat semua gitu. Ini bukan begitu, saudara. Masakan Tuhan berfirman, Dia sendiri jelaskan, Aku berfirman kepadamu, koma, titik 2, bahwa sesungguhnya, titik 2, koma. Enggak, kayak gitu-gitu. Di terjemahan. Terus saya tanya, di terjemahan itu. Waktu di sekolah, apakah diajarkan tanda baca? Bagaimana kita memahami sebuah kalimat ke kalimat yang lain kalau tidak ini punya yang tanda yang baca, saya apa kita tanya akan original. mengerti? Sama aja dengan yang pertama tadi. Bahlul juga. Justru otakmu yang nggak bisa masuk. Saya kan bukan saya sama bertanya. aja. Saya bertanya, saudara. Saya bertanya. Jangan senggol-senggol aku, kalian bahas kalian. Udah diam dulu pemakan babi, diam. Saya kan bertanya bahwasanya apakah di dalam original teksnya ada tanda baca seperti itu? Itu kan asumsi Anda. Anda melarikan isi dari apa yang tertulis di kitab saudara. Entah itu judulnya yang jadi masalah, entah itu harus baca sampai terakhir, entah itu baca jangan comot-comot, banyak kali alasannya.
Padahal itu udah terjadi, tertulis seperti itu. Dan itu bukan cuma satu data. Banyak data-data di dalam Bible yang tertulis begitu. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Dan seterusnya. Banyak dalil kayak begitu. Jadi menurut Bang Suma, maksudnya apa yang terjadi dalam masalah Bible itu? Ya, yang mengutus setan itu Tuhan. Itu yang betul. Jadi 1 Samuel 18 nomor 10, keesokan harinya roh iblis yang diutus betul. Tuhan itu berkuasa atas Saul. Itu benar. Kan gitu. Jadi roh setan itu memang utusan Tuhan. Malaikat utusan Tuhan. Itu benar. Setan utusan Tuhan. Kita harus mengerti dulu konteks tujuan daripada utusan dia mengutus setan itu untuk apa kan gitu. Nah, oke lah. Untuk mencobai manusia, untuk menggoda manusia. Memang ya semua argumen Bang Suma itu benar. Boleh nggak saya bertanya satu pertanyaan aja biar saya langsung turun kalau selesai. Silakan, Bang. Menurut saya semua agama di dunia ini nggak ada logikanya. Sebab dengar dulu ya, apa yang tertulis di setiap kitab suci tidak mampu dan tidak dapat dicerna oleh nalar manusia. Ini saya berbicara logika ya. Logika itu yang ada yang bisa dilihat dan yang nyata. Nah menurut Bang Suma, agama apa ya yang menurut Bang Suma masuk dalam logika? Yang dapat dicerna oleh nalar kita sebagai manusia? Satu-satunya hanya Islam. Sebenarnya begini, saudara. Sebelum Anda tanggapi. Gimana? Nah, Bang Suma menjawab Islam, oke. Yes. Nah saya tanya. Di dalam Quran itu tertulis ada Isa membangkitkan orang mati. Ya. Terus Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Ya. Apakah hal kedua itu dapat dicerna oleh logika manusia? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Benda berupa pesawat yang ribuan ton. Kok bisa terbang, Bang? Terangkat dari daratan sampai ke udara. Pindah tempat hanya 2 jam, misalnya dari kota saya ke Jakarta hanya 2 jam. Ada faktanya, ada yang bisa mereferensi buktinya nyata bahwa pesawat itu udah ribuan tahun tenggelam terus terangkat sampai pindah ke tempat Bang Suma 2 jam. Buktikan ke saya. Karena saya berbicara tentang logika yang mampu Kamu nggak pernah lihat, saudara nggak pernah lihat pesawat? Pernah, kenapa? Masuk akal nggak itu? Ya masuk akal karena pesawat ada bukti fisiknya. Karena ada bukti fisiknya. Pesawat itu punya bukti fisiknya. Oke, akal ada bukti fisik. Maksudnya? Lah, Anda kan mengatakan bahwa yang masuk akal itu yang ada bukti fisik. Sekarang rasa manis ada bukti fisik. Ada bukti fisik. Coba buktikan bagaimana fisiknya rasa manis itu. Coba Bang Suma makan gula. Lah, manis nggak? Itu rasa yang saya mau, ini bukti fisik. Bukti fisik ya gulanya. Gulanya yang rasa manis atau permen yang rasa manis. Gula itu bukan rasa. Gula itu objek. Yang saya tanya ini rasa manis. Coba gimana rasanya? Yang bisa merasakan. Ya, yang bisa merasakan kita kan. Saya minta bukti. Bang. Pertanyaan Bang Suma ini nggak logika loh, menurut saya. Nggak masuk akal. Rasa manis itu ada nggak? Rasa manis itu ada? Ada. Bisa buktikan? Bisa buktikan? Ya gula. Itu bukan, itu gula beda. Beda gula, beda rasa manis. Saya minta bukti. Rasa itu ada. Gini Bang, rasa itu ada dalam. Yang diminta bukti keberadaan manis kok malah dikasih gula. Manis, oi. Gula itu beda dengan manis. Yang saya tanya itu adalah rasa manis itu wujudnya mana? Coba. Rasa manis itu, gini Bang, wujudnya Abang tidak bisa berlogika seperti itu. Karena pertanyaan Abang itu nggak tidak logika. Abang tahu nggak arti logika? Saya ngerti keseimbangan berpikir. Sekarang begini, saya tanya sama saudara. Rasa manis itu ada nggak? Rasa manis itu ada nggak? Rasa manis itu ada? Dengar dulu. Rasa manis itu ada arti logika.
Nggak usah ajarin saya. Rasa Bentar, manis abang, itu, abang Suma rasa tahu nggak manis arti itu logika? ada. Saudara, rasa manis itu ada nggak? Ada. Bisa tunjukkan? Kok nunjukkan gula? Terus ya iyalah, gula itu rasanya manis. Ini logika loh. Yang Makanya saya tanya, saya bilang yang belajar saya ilmu tanya, pengetahuan saya alamak. bisa membuktikan. Alamak, gimana nih orang? Yang saya tanya bukti rasa manis itu saya mau lihat mana wujudnya. Manis itu mana wujudnya? Perdebatan Seperti ini apa? kalau dilihat banyak orang, Abang Suma pasti ditertawakan. Anda yang ditertawakan karena Anda mengatakan tadi Enggak. segala sesuatu Ternyata itu Abang Suma nanti ini Anda diam dulu anak bau. Tadi Anda mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada karena bisa kita lihat kan? Iya kan? Anda mengatakan pesawat masuk akal, besi beribu ton bisa terbang karena kita lihat objeknya. Sekarang tolong tunjukkan mana rasa manis itu, objeknya kayak mana itu rasa? Rasa manis itu objeknya kayak mana? Tunjukkan ke saya. Inilah Abang Suma yang tidak, mungkin Abang Suma nggak pernah belajar biologi ya. Terlalu sombong Anda ini. Yang saya tanya rasa manis itu wujudnya kayak apa, Cak Ayu? Kalau Abang mau tanya rasa manis ke saya akan menjelaskan dengan secara biologinya, ilmu biologi. Ya, silakan. Saya diam. Ternyata saya baru sadar Bang Suma ini kayaknya belum dalam ilmu pengetahuan. Dia langsung jawab saja. Boleh, silakan Anda berbicara apapun itu. Silakan Anda buktikan. aja. Kita kan berdebat, berdiskusi. Silakan saudara, silakan. Jadi gini, coba Bang Suma ya. Gimana rasa manis itu bisa kau wujudkan saya, silakan. Karena rasa manis itu tidak berwujud. Tapi ada. Ada. Kena kau kan? Karena yang merasa kena. Terus kenapa Anda percaya kapal bisa terbang? Besi berton bisa terbang. Anda mengatakan karena itu ada wujudnya. Rasa manis itu yang merasakan manusia, Anda dan saya, bukan setan atau hantu. Saya minta wujud rasa manis itu mana? Wujud rasa manis itu bisa diambil daripada studi ada dalam hidup manusia. Bisa dirasakan. Wujudnya mana? Bang Suma berarti nggak ngerti ya dari tadi saya jelasin. Wujudnya Anda itu adalah ada sama Bang Suma dan saya. Mana wujudnya? Itu kan rasanya. Alamak. Iya. Inilah Bang Suma nggak pernah, makanya saya bilang Bang Suma itu nggak belajar biologi ya. Makanya ilmu pengetahuannya sempit. Gini Bang, kalau manis bisa dirasakan. Saya di sini datang bukan bawa tentang masalah putihnya agama. awan, Saya datang di sini untuk berlogika bagaimana manusia dapat mencerna sesuatu itu dengan putih bisa ditunjukkan nggak? Misalnya putihnya awan, putihnya bulu angsa, putihnya kulit. Yang disebut putih itu bisa ditunjukkan nggak? Ya udah kamu lihatkan putih aja. Kamu pertanyaan bodoh sekali ya. Kulit kan dikatakan putih. Awan juga dikatakan putih, bulu angsa dikatakan putih. Yang disebut putih itu bisa nggak dilihatin ke saya? Ada nggak bentuk fisiknya? Kamu lihat dinding kamu cat putih atau apa? Biru. Nggak, kalau manis tadi Anda bisa ngelak. Oh itu dirasakan. Bukti fisik. Sekarang putih. Ya cat itu. Gini. Saya jelasin. Bukti fisik warna putih itu ya udah ada dalam cat itu. Iya, kan sekarang tembok nih warnanya putih, bulu angsa juga putih, tangan pun kulitnya ada juga disebut putih, awan pun putih. Nah, yang disebut putih ini kan beda-beda nih, ya kan? Yang disebut putih ini gimana? Kalau bisa tangan nggak bisa disebut putih lah. Gini bang ya, saya jelasin ya secara sains. Tangan itu nggak bisa Anda sebut putih. Putih itu adalah benda. Makanya mengerti dulu. Ilmu pengetahuan itu dipelajari dulu. Sainsnya putih itu warna blok. Warna putih itu warna, bukan benda. Batu benda. Stop, kembali ke topik dulu semua. Stop. Ini kemana-mana ini. Stop dulu Bang Leonardo, stop dulu. Kalau ilmu cuma sejuil, mending saudara Leo ke ini jadi tukang gali kubur aja, ngapain? Bukan sejuil, Bang Suma itu kalau mau berdebat. Saudara mengatakan bahwa rasa manis itu ada. Saya minta wujudnya. Lihat bodoh di hadapan banyak orang.
Anda mengatakan rasa manis itu ada. Kalian nggak belajar ilmu pengetahuan dulu. Kalian hanya belajar ilmu agama. Tadi kan murah, kok malah kerasa. Saudara, Ya, Anda gula kan saya mengatakan udah jelasin. Bukti fisik gula itu ada pada manusia karena manusia yang merasakan. Itu sains. Saya loh. tidak Itu tanya makanya saya bilang gula, bedakan sains dan agama, bedakan sains. Jangan saya tidak tanya. Saya tidak tanya gula. Saya tidak tanya gula. Ya, Abang Suma tanya rasanya. Saya kan udah jawab. Rasanya ada sama Abang Suma sama saya. Karena yang bisa membuktikan di mana keberadaan rasa itu. Ya udahlah. Diskusi sama orang yang Sini coba saya yang tes Pak. Gorila ya gini. Coba saya tes dulu. Paham dia, gak paham. Satu pertanyaan kedua. Entar baru saya ngomong bentar, setengah menit Leonardo. Entar dulu ya. Logika dan secara sains ya. Entar dulu. Ya. Izin dulu Bang, jangan biar lurus nih. Ayo ini berisik ini satu. Pak Leonardo. Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Anda mau ada tanya tidak tentang ada? agama ya? Iya langsung. Apakah ada yang mengutus Yesus? Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Pertanyaan Anda mengarah pada agama ya? Terserah. Apakah ada yang mengutus Yesus? Kalau di dalam Bible itu ada penyebutan bahwa Yesus diutus. Tunjukkan. Tunjukkan kalau ada. Bagaimana bentuknya? Tunjukkan siapa? Yang mengutus Yesus kalau ada. Makanya kamu ini berarti dari tadi nggak ngerti. Saya udah bilang saya orang pertama yang mengatakan semua agama nggak ada logika karena apa? Yang tertulis di semua kitab nggak mampu dicerna oleh nalar manusia. Ini orang dipertahankan apa diselesaikan nih? Nggak nyambung nih. Bagaimana Pak Juma? Dipertahankan apa diselesaikan? Kalian yang bodoh karena ternyata kalian nggak sekolah udah mau beranalogi, udah mau berasumsi. Oh Anda yang pintar gitu ya? Tahu nggak? Saya orang pertama kan tadi saya mengatakan gini, Bang, saya orang pertama yang mengatakan semua agama bagi saya nggak ada logika sebab semua yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat mampu dicerna oleh nalar manusia gitu. Akalmu ada enggak? Ya Bang, gini. akalmu ada enggak? Udah Oke, cukup. semua agama tidak bisa dilogikakan menurut saudara. Masuk logika enggak Maria melahirkan manusia? Kalau saya bilang nggak logika, terus Bang Suma mau apa? Loh, kok bisa nggak logika? Kan Maria manusia. Melahirkan manusia. Saya kan udah bilang dari awal sama Bang Suma, saya orang pertama yang mengatakan semua agama itu nggak ada logika. Sekarang masuk akal tidak ketika seorang wanita melahirkan anaknya? Masuk akal? Masuk akal. Sekarang masuk akal enggak? Masuk akal enggak Maria melahirkan tanpa suami? Saudara, kalau Anda kemudian itu merasa pintar, biarkan orang berbicara dulu. Oke? Iya, lanjut. Saya nggak pernah merasa pintar, saya hanya ingin belajar aja. Tadi Anda mengatakan semua kita di sini bodoh. Anda barusan mengatakan itu. Ya. Masuk akal Maria melahirkan anaknya karena Maria seorang wanita, kan gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang masuk akal enggak ketika manusia melahirkan Tuhannya? Di situ nggak dibilang Maria melahirkan Tuhan. Yesus itu apa? Bukan Tuhan bagi Anda? Bang Suma mau buat pertanyaan yang sebenarnya saya udah jawab dari awal. Iya enggak, saya tanya sama saudara. Saya bilang itu enggak logika semua, enggak logika semua. Oke, baik. Baik, berarti ketika Maria melahirkan manusia masuk akal. Enggak logika. Kenapa enggak logika? Karena Maria melahirkan tanpa ada suami. Secara sains harus ada suami loh. Harus ada suami. Harus ada suami. Iya. Baru bisa melahirkan. Ya iyalah, secara sains kan begitu. Kalau tidak ada suami nggak bisa melahirkan. Terus melahirkan dari mana kalau nggak ada pembuahan? Oke, sekarang Maria melahirkan tidak?
Berarti Abang semua nggak ngerti. Dari tadi saya udah bilang, saya orang pertama yang mengatakan semua. Saya kan bertanya, sekarang Maria melahirkan kagak? Melahirkan yang tanpa logika saya. Yang keluar ini dan tidak mampu dicerna oleh logika saya. Melahirkan karena udah turunin aja kawan, nggak bisa diajak diskusi ini. Turunin. Udah kau ke gereja jilat pantat pendeta ya. Mudah-mudahan bisa kau sehat. Maria seorang wanita hamil mengeluarkan manusia dari rahimnya, masuk akal, masuk akal. Yang keluar manusia, masuk akal, masuk akal. Kenapa tidak? Oke. Sekarang kalau Anda berkata bahwa bagaimana mungkin kemudian dia bisa masuk akal? Dia tidak ada suami. Sekarang begini. Seorang wanita hamil, suaminya ada. Begitu anaknya lahir, mohon maaf, bibirnya robek, sumbing. Ada nggak gunting di dalam, di perutnya ibunya? Kok dia bisa keluar? Berarti segala sesuatunya bisa aja terjadi. Secara akal itu bisa terjadi. Sabar dulu, itu bisa terjadi. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Maria melahirkan manusia, ya kan? Maria melahirkan manusia, itu masuk akal. Karena Maria manusia, anaknya pun manusia. Yang tidak masuk akal itu kalau manusia melahirkan Tuhan. Berarti agamamu yang membuat kamu tidak masuk akal terhadap keyakinanmu sendiri. Yang masuk akal itu manusia melahirkan manusia, itu masuk akal. Tapi tidak masuk akal itu manusia melahirkan Tuhan. Jadi kamu yang membuat dirimu sendiri tidak berakal dalam beragama. Alasannya bukan karena semua agama itu tidak logika, bukan. Tetapi agamamu yang tidak masuk akal, itu yang betul. Masakan manusia dilahirkan? Apa? Tuhan dilahirkan manusia. Itu yang tidak masuk akal. Harusnya kalian perbaiki akalnya tuh. Maria melahirkan manusia, baru masuk akal. Tapi kalau fakta itu dirubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, manusia melahirkan Tuhan, nah itulah baru agama sedeng. Yang tidak masuk akal, sesuai dengan pengakuan dia tadi. Bahwa semua agama tidak masuk akal, artinya agamanya dia itu agama sedeng. Agama yang dipercayai harus tidak menggunakan akal karena agamanya tidak masuk akal. Dan memang itu betul. Tidak masuk akal. Tuhan dilahirkan sama manusia. Itu tidak masuk akal. Dan itu dipercayai oleh orang Kristen. Berarti agama Kristen adalah agama yang tidak masuk akal. Itu. Paham ya? Yang tadi konsisten itu kenapa dia naik turun kayak ludah, kayak ingus? Kayak celup ya. Iya. Dia sendiri tadi sudah jawab, masuk akal. Maria melahirkan manusia, masuk akal. Maria melahirkan Tuhan, tidak masuk akal. Ini kapital Muslim apa Kristen kapital? Kapital. Kristen. Ya, suaranya kecil bro, naikin dikit suaranya, volumenya. Ya, baik, silakan kalau mau bertanya silakan. Saya mau bertanya sama Gurunda. Katanya silakan, Al-Quran itu firman Allah ya? Yes. Tapi kenapa kok isinya itu kebanyakan kisah tentang Muhammad, Nabi Muhammad, sama kebanyakan kopas dari kitab-kitabnya Yahudi sama Kristen. Oke, baik. Saudara, saudara. Kalau Anda mengatakan kebanyakan kopas, Anda harus membuktikan siapa yang mengopasnya, kan gitu? Betul kan? Enggak, kan saya tahu. Wah, kena tombak. Aduh. Di tab-tab layar, teman-teman, di tab-tab layar. Tunggu bentar ya, kapital. Tunggu bentar ya. Teman-teman di tab-tab layar ya, teman-teman. Power, kena berkah selalu. Minta ini aja Bang Kapitalo, siapin data sebelum Bang Zumanya tiba. Abang siapkan data siapa tokoh yang mengcopy pastenya dan dalilnya mana, yang mana dalil yang di copy paste itu.
Enggak lah, itu Nanti kan nanti nggak apa-apa ya. Kalau Alfi mirroring nggak apa-apa ya, bahwa Bible itu menyalin, mencontek, mengcopy paste buku Aratus dari penyair pagan. Nanti bisa kubuktikan. Nggak apa-apa ya? Nah, yang ditanyakan Paulus itu soalnya pernah mencontek buku Aratus. Aratus itu penyembah dewa Zeus. Syair Aratus dicontek sama Paulus soalnya. Tapi sabar dulu, pertanyaannya kan Al-Qur'annya, bukan. Iya, makanya abang siapin dulu data bang. Siapa tokoh yang Kok saya yang nyiapin? Loh, Moderator abang dong. Perhatikan ya, Gurunda Juma di bawah. Saya nggak bisa naikin Dalil. turunin. Ya silakan Kang, habisin dulu. Enggak, moderator Itu. diperhatikan. Ya. Udah sampai Bang Zuma ya. Ya, sudah. Anda kan mengatakan Al-Quran itu tadi, kemudian apa? Tuduhannya tadi apa? Al-Quran mengambil dari gimana? Gimana tadi? Al-Qur'an itu kisah. Coba diulang. Al-Quran kenapa? Kecil banget suaranya, Alfi ulangi. Dia tadi bilang gini bang, Al-Quran kenapa banyak sekali ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, terus para nabi-nabi yang ada di dalam kitab dia dan kitabnya Yahudi, kenapa dicontek katanya. Nah, silakan bang. Ya, kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan siapa yang mencontek. Ada keadaan di mana Nabi Muhammad pelajari kitab sebelumnya, baru kemudian dicontek masuk ke dalam Quran. Itu di mana? Tertulis di mana sejarah itu? Nabi Muhammad kemudian sebelum menyusun Al-Quran terlebih dahulu belajar dulu kitabnya Yahudi. Itu di mana tertulis? Sabar. Pertanyaannya saya kan, itu Al-Quran itu isinya tentang kisah Nabi Muhammad. Dan ada juga isinya kisah tentang perjalanan nabi-nabi yang ada di kitabnya orang Kristen dan kitabnya Yahudi. Itu maksud saya. Jadi tolong dijawab lah. Ya, pertanyaan saya, kamu kan mengatakan mencontek. Berarti kamu bisa membuktikan Nabiku mencontek. Mana buktinya? Tunjukkan. Kapan itu? Tahun berapa Nabi Muhammad melakukan kemudian mencontek kitab sebelumnya? Yang saya tahu, loh, Anda menuduh, kok Anda bisa? Anda menuduh. Berarti Anda bisa membuktikan tuduhan Anda. Isinya kan Anda bisa. Kenapa? Kan isinya di Al-Quran. Kalau saya bisa baca Al-Quran ya saya pasti bisa tahu lah. Nah, mana yang kamu kan membawa bukti, kau kan menuduh tuh Al-Quran saya mencontek kitab sebelumnya. Nah, artinya ada pelaku yang pertama kali mencontek, itu Nabi Muhammad berarti. Nah, coba buktikan. Kapan Nabi Muhammad saya baca buku kitabnya orang Yahudi, kapan itu? Tertulis di hadits mana gitu? Ya, kisah Musa, kisah Abraham. Iya, bukan itu yang saya tanya. Ini kan Anda menuduh. Ini kan Anda menuduh. Yang disuruh Kenapa nggak ada Kristen yang bisa diajak diskusi ya? Kenapa ya? Anda datang ke sini menuduh Nabi saya mencontek. Berarti ada keadaan di mana dia membaca kitabnya orang Yahudi. Tolong tunjukkan data itu. Pertanyaan saya kan bukan itu. Bukan cuma itu aja. Ya, itu aja dulu yang Anda buktikan tuh, dan Anda bawa Al-Quran dicontek, Nabi mencontek. Kan pertanyaan saya kan itu isi Al-Quran tentang perjalanan hidupnya si Nabi Muhammad. Mana dalam Al-Quran sejarah hidup Nabi Muhammad? Mana? Tunjukkan ke saya mana. Mana? Buktikan. Nah, inilah. Oh enggak ya? Bukan tentang Nabi Muhammad ya? Terus ajaran hidup Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu di mana tertulis? Kau lihat umat Islam lah. Enggak usah melebar kemana-mana. Tuduhanmu tadi itu mana? Coba. Ya iyalah kan. Kamu bertanya tentang Al-Quran. Kami umat Islam, iman kami Quran. Tuduhanmu itu Nabi Muhammad sejarah hidupnya ada dalam Al-Quran. Tunjukkan di mana? Di surah apa rupanya? Inilah kamu itu ngomong kayak Paulus. Saya bertanya, saya mau tahu. Kok malah saya? Kamu itu kayak Paulus. Ya, kan kamu menuduh barusan. Kamu mengatakan kenapa di dalam Al-Quranmu
ada sejarah hidup Nabi Muhammad. Kenapa di Al-Quran mencontek kemudian kitab terdahulu? Kan kamu yang menuduh. Sekarang kalau orang bertanya itu dianggap menuduh ya? Apa kalau orang bertanya? Tadi pertanyaanmu coba kamu ulang. Coba kau ulang pertanyaanmu coba. Kau ulang pertanyaanmu. Bagaimana? Nah, inilah Kristen, kebanyakan makan babi. Mulutmu itu mengeluarkan satu kalimat kau tidak sadar. Ini Kristen kenapa sih? Ya, oh iya dia kan makan babi. Aneh. Dia ketawa lah. Bagaimana tidak ketawa? Dia apa haram? Haram dong. Haram babi itu. Haram? Menurut Yesus. Bisa haram. Ya, Yesus mengatakan begitu. Mau gimana? Aduh. Makanya jangan Kristen deh, adek. Makanya jangan jadi Kristen. Kalau jadi Kristen itu kau bulan-bulanan. Yang bilang saya Kristen siapa? Lah, tadi kau katakan apa ketika ditanya? Agamamu apa? Kamu jawab apa tadi? Inilah ya. Bicara keluar dari mulutnya dia lupa sendiri. Gimana? Orang ini gimana sih? Amnesia dia tiba-tiba. Amnesia. Makanya kalau kamu coli jangan kau minum spermamu sendiri. Gini akibatnya. Malah balik. Ditanya malah balik. Tadi kamu ditanya agamamu apa? Kau bilang penyembah setan yang keluar dari kubur. Nah, sekarang kau nggak bilang. Siapa bilang saya Kristen? Kamu malu? Nah, sekarang pertanyaan saya bisa dijawab nggak? Lah, saya kan bertanya dan saya sudah menjelaskan dalam Al-Quran itu di surah apa? Kamu menuduh. Saya minta buktikan tuduhanmu itu di mana? Kalau saya mengatakan begini contoh, yang Kristen sembah itu adalah setan yang keluar dari kubur. Saya bisa kasih dalil. Ada bukti. Iya kan? Nah sekarang kamu berbicara tak ada bukti, tak ada dalil. Nah, beginilah. Ini gimana? Tentang ajaran umat Islam, ya kan? Ajarannya umat Islam di mana yang mengajarkan itu kalau umat Islam itu semuanya harus disunat. Loh, Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kami harus ikut milah Abraham, satu. Yang kedua, Nabi kami mengatakan ada 5 fitrah. Salah satunya adalah berkhitan. Terlalu tinggi pertanyaanmu, tapi kapasitas otakmu nggak bisa nangkap jawaban. Susah itu. Seperti seanak TK melihat kapal selam. Sabar dulu. Gurumu ingin menjelaskan. Sama seperti anak TK bertanya tentang kapasitas ikan di laut yang besar bernama kapal selam. Udah diajarkan, udah dijelasin. Itu bukan ikan sayang. Ini, tapi karena kapasitas otaknya anak TK ini nggak bisa masuk, tetap ngotot. Itu kan di laut, itu kan bergerak hidupnya di laut. Ikan dong pak, dijelaskan begini loh nak, ini itu sampai dia bergerak ada mesinnya itu begini. Anak TK-nya nggak ngerti, kenapa? Nggak ada kapasitas di kepalanya untuk menampung jawaban dari pertanyaannya. Inilah yang kamu rasakan sekarang. Kamu bertanya sesuatu yang kamu lihat, yang kamu rasakan. Begitu gurumu menjelaskan, tak bisa masuk di kepalamu. Saya bertanya karena saya tidak paham, jadi saya bertanya. Nah, ketika saya menjawab untuk memahamkan kamu, apesnya tidak ada. Tidak ada di dalam dirimu itu kapasitas untuk menampung jawaban saya. Itu masalahnya. Saya baru bertanya saja. Kan saya sudah menjawab dan saya katakan tidak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Menjawab bagaimana malah balik bertanya. Tidak ada kapasitas. Astaga, inilah kalau suka menyembah setan begini. Udah kamu turun, kau ke gereja, jilat pantat pendetamu. Turun dong. Kamu jawab ke gereja dulu, cium lubang pantat pendeta biar kau waras. Bertanya, kenapa di dalam Al-Quranmu banyak mencontek kitab terdahulu? Dan kenapa di dalam Al-Quranmu banyak menjelaskan sejarah Nabi Muhammad? Diminta. Dasar pijakanmu bertanya ini apa? Nangis. Oten. Kebanyakan makan babi sih. Inilah salah satu hikmahnya pelarang.
Cek, suaranya hilang. Iya, suara Bang Zuma hilang. Hilang suara saya. Iya, hilang barusan Bang. Ada suara. Ini Bobby Muslim apa Kristen Bobby? Halo Bobby. Wah. Itu di Bang Handi di komalnya Bang Arif kok begitu ya? Saya minta lama, saya menunggu di bawah udah berapa kali kayak gitu jaringan. Tapi di sini saya langsung naik. Gimana dong? Enggak, bukan jaringan itu, mungkin enggak ngeliat mungkin atau gimana enggak? Saya udah ngetik di bawah berapa kali. Bahkan yang lain pun udah bilang naikkan host Bang Zuma, tapi enggak ini. Ya, orang seperti Kapiten tadi itu nggak bisa ditanggapi karena di dalam ilmu hukum pun yang disebut sebagai aktori incumbit onus probandi, siapa yang menggugat dia pun yang membuktikan. Dia nggak bisa membuktikan tadi. Nggak sehat diskusi sama beliau, sama dia. Iya, makanya aku bilang ke pendeta dulu. Agianto Kristen Muslim. Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam. Disampaikan Bang. Silakan Bang Agianto, silakan. Gimana nih? Silakan apa? Iya. Apa dia mau disampaikan? Minta naik apa yang mau disampaikan Bang? Oh enggak, masalah debat tadi itu. Ayo ngomong, Bang. Aku mau ngomong apa ya? Oh, nggak ada berarti, ya udah. Nggak ada. Lapangkan kursi dulu Bang ya. Izin Bang. Ya, oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada ayah. Wah, tidur Assalamualaikum ayah. Ahi. Udah kembali dari Toba. Assalamualaikum, damai sejahtera Bang Zuma dan kawan-kawan. Ya. Waalaikum. Ales Saya bilang. ingin bertanya Bang. Agamanya apa Bang? Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Karisteng Bang. Oh Karisteng. Oh kok Karisteng? Silakan Bang. Kan sering disebut Karisteng Bang. Ya silakan Bang. Aku bertanya Bang, boleh? Boleh. Oke, saya bertanya kepada Bang Zuma. Bang Zum, abang percaya nggak kalau Baginda Muhammad tidak pernah berjumpa dengan malaikat? Silakan. Pertanyaanmu ini apa? Al-Quran itu diwahyukan kemudian oleh Roh Kudus, malaikat. Bagaimana kamu bisa bertanya? Kamu percaya enggak? Ya enggak mungkin saya percaya. Al-Quran saya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat? Ya, bukan? Malaikat. Aku baca Al-Quran Bang Zuma. Silakan. Tak ada Roh Kudus yang melantik dirinya malaikat. Pertama, jika ada, berikan satu ayat kepada saya, nanti saya cek. Gitu Bang Zuma. Berat Bang. Ada Bang Daman di bawah apa? Kang Satria Menyan Bauta itu nama akun itu. Menyan. Suara saya nggak kedengaran lagi ya? Ini baru dengar Bang Zuma. Lagi pertanyaannya.
Oke, Bang Jum. Udah cepat, nggak usah lembut-lembut kayak gitu. Nggak cocok Kristen cara ngomongnya gitu, nggak cocok kali. Udah kencang aja, kencang. Kenapa? Oke, nggak bisa. Orang Kristen kok bicaranya kayak gitu? Ya oke, gini Bang Jum. Pertanyaannya sederhana saja. Abang Juma ini percaya nggak kalau baginda Muhammad tidak pernah percaya kalau kamu itu mengatakan itu tidak berdasarkan ilmu. Kan ilmumu. Nabi Muhammad itu kalau berdasarkan dalil silakan. Percaya nggak? Al-Baqarah ayat 97 Sebentar dulu Bang. Kalau saya menggunakan dalil, percaya nggak kalau baginda Muhammad Nabi Muhammad itu menerima Al-Quranul Karim dari malaikat? Tidak. Mana dalilnya? Siapa yang buka dalil pertama? Saya apa Anda yang mengatakan silakan aja menerima kan? Silakan aja, kucluk. Mulai. Kamu turun ya kalau kau cerita kayak gitu caramu ya. Aku turunkan kau ya kalau kau ngomong kayak lame-lame kayak begini. Ya, oke, gini. Al-Hijr ayat 7 nomor 8 sambil buka ya, sambil cek. Di sana dikatakan apa itu? Orang-orang kafir meminta suatu tanda kepada Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai orang benar. Begini kata mereka Bang Juma, jikalau engkau Muhammad orang benar, maka turunkanlah malaikat kepada kami. Bukan Muhammad yang menjawab, tapi Tuhan Allahmu mengatakan, kami tidak pernah menurunkan malaikat kepada Muhammad. Jadi udah tahu kesimpulannya dari situ. Ya udah, memang orang-orang yang percaya Assalamualaikum Muhammad itu bertemu dengan malaikat. Waalaikumsalam. Itu Bang Juma. Lalu Bang Juma tunjukkan dalilnya kepada saya di mana Muhammad mendapat wahyu dari malaikat. Oke, silakan. Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Tuh dalilnya. Oke. Jibril yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, berjumpa dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, itu jawaban. Sekarang saya balik nanya. Saya balik nanya gantian. Kan cuman Anda membuktikan, kan ingin membuktikan apakah Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan malaikat. Udah dalilnya ada. Sekarang terkait dengan ayat Hijr tadi itu, Al-Hijr tadi itu kamu hanya tidak tahu karena kamu itu kan orang Kristen. Sekarang pertanyaan saya balik. Matius 4 nomor 1, lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, siapa yang membawa Yesus itu? Silakan. Cepat. Oke, nanti saya jawab di belakang itu. Enggak, jawab sekarang. Jawab sekarang. Kalau tidak kau turun. Takut, jangan kejang-kejang lah Pak. Bukan. Saya sudah menjawab. Udah, kalau begitu kau turun. Kalau kamu nggak mau jawab. Takut. Iya, saya takut gila seperti kau. Nanti saya ketularan. Ini karena kebanyakan makan babi ya gini lah otaknya kalian. Udah dijawab. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Udah terjawab. Malaikat Jibril ya yang menurunkan Al-Qur'an pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai. Terjawab kan? Nah, sekarang
Kenapa Al-Hijr? Ya karena kamu nggak paham ayatnya. Bukan ke sana arahnya. Malaikat yang dimaksud di situ seperti layaknya yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Bukan itu yang dimaksud. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada Kristen. Dan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini itu siapa? Naik Kristen yang bisa jawab ini, silakan. Ya, ini ada Emily. Emily, musim apa Kristen? Emily. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, oke. Saya Ya, ada Lucifer. Musim apa Kristen Lucifer? Moderator itu banyak oten di bawah itu yang minta naik. Cuma namanya itu. Coba tolong disortir ya moderator. Saya nggak bisa ini. Ya, Kristianto. 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 Pak Kristianto. Om Kristianto. Isa Elmese. Elmese. Bahwa agama langit itu ada dua. Apa? Yaitu adalah agama Islam dan agama Kristen. Na'udzubillahi min zalik. Oke, gini ya. Jadi ajaran samawi itu Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu samawi. Nah, Kristen ini justru merusak samawi ini. Udah tahu kata Yesus Tuhan itu satu, tiga gitu mereka. Tidak kelihatan, bisa dilihat. Ya. Kan kita berbicara tadi persoalan tentang dua agama ini, agama langit dengan agama bumi. Makanya saya sampaikan tadi bahwa agama langit itu ada dua, yaitu Islam dengan Kristen. Bukan dua, intinya satu yang dibawa oleh para nabi gitu bang caranya. Yang dibawa oleh Musa, Yesus, Nabi Muhammad, nabi-nabi Israel semuanya. Itu ajaran samawi, bukan dua, satu sudah itu ajaran samawi yang dibawa para nabi ini bergantian. Ajaran Musa diteruskan oleh Yesus, diteruskan oleh Nabi Muhammad, gitu. Ini sejak kapan pula Kristen itu ajaran agama samawi? Nauzubillah. Anda seorang terpelajar mahasiswa katanya. Udah biarin aja bang Gato. Aduh, mampus. Pengetahuan saya, perspektif. Mampus dah ini. Mampus dah ini. Tunggu tuh Ustaz, saya penasaran Ustaz. Izin Ustaz. Anda tahu nggak tumanina itu apa? Kenapa Ustaz? Anda tahu nggak tumanina? Tidak Ustaz. Mampuslah Ustaz. Anda ngaku Kristen aja lah. Lebih saya hormati Anda di sini. Serius. Seorang Islam pasti tahu apa itu tumanina. Nggak tahu juga saya. Tadi turunin tapi tetap aja nggak selamat sampai tujuan. Tapi nggak apa-apalah, insya Allah akan indah pada waktunya.
Ya, di tap-tap layar teman-teman ya. Gurunda insya Allah kita lakukan. Ini ada Nadira Dirmansyah. Di saya masih muter-muter itu. Halo? Di sini udah. Oh, turun lagi dia. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau belajar tentang Kristen, mau belajar tentang Bible, silakan naik ke atas ya. Kita diskusi sampai Kristen bubar. Kalau Kristen belum bubar, jangan putus diskusi. Akang di Jawa Barat kan? Iya. Ini ada Bang Kesar. Assalamualaikum. Bang Kesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukat ente-entean. Weh, jangan nyanyi lagi live. Memang. Weh, jangan nyanyi. Aduh. Parah nih memang. Iya, tadi ada suara tadi tuh, suara tadi tuh. Suara bocil tadi, makanya ini kan room bukan dibuat untuk tontonan 18 tahun ke atas. Jadi ya begitulah. Pi, Mohon itu maaf ya, apa nama penyakit si Pak Ulus, Pi? Teman-teman. Epilepsi. Enggak, satu lagi. Sapar apa? Sampar. Sampar mah penyakit kulit. Sampar. Iya, kan dia kena penyakit itu juga, sampar. Kan iya kan? Dia kan terkena penyakit kulit juga kan? Waktu perjalanan ke Patmos. Kurang tahu Alfi kalau soal si botak itu, kayaknya iya deh. Mana Gurunda? Aku di bawah tadi typing. Datang lagi. Bang Pai. Ada direspon kah? Coba Alfi WA ya. Udah aku kutip ini semua perkataan-perkataannya nih. Aduh. Keren nih perkataan-perkataan tadi. Aku kutip beberapa nih. Nantilah. Teman-teman di bawah tolong share-share ya. Tap layarnya teman-teman. Di share-share. Tap layar. Di share-share semuanya teman-teman ya. Kena tombak Romawi guys. Kena tombak Romawi itu kalau suara anak tadi enggak masalah itu. Man, Akidaman. Di mana kau udah Akidaman? Nah, sore tadi live nggak sore tadi? Siapa nih? Wah, si Daman belum ganti juga namanya. Udah Kang, udah tapi belum terganti. Sumpah aku udah ganti. Ini kok jelek kali namanya lo. Ya ulang. Itu baru. Keren tuh. Idaman. Ya, mantap. Assalamualaikum semuanya, jangan follow akun ini ya, biar bisa on cam. Ini saya nggak bisa on cam nih. Harusnya setelah huruf I itu di strip. Michelle, selamat malam Michelle. Bang Michelle. Teman-teman, serang itu akunnya Daman di follow biar bisa open cam. Serang teman-teman. Follow. Michelle, selamat malam Michelle. Tukiem, selamat malam Tukiem. Bentar Kang sampein. Teman-teman, nggak ada yang marahan di sini ya, nggak ada yang marahan. Semua damai, aman, tentram, daman. Udah, jangan bahas itu. Ada aman, semua aman. Jangan tadi bahas itu. Room gua anti gibah, anti ini gosip. Ini khusus untuk debat. Maksudnya penonton tuh jangan pas panasin di bawah. Pokoknya intinya Unirifa itu orang baik. Dah, gimana lagi? Michelle, Tukiem, Tukimin, Sukijat, Blekuk. Kan repot juga nih, nge-report ya. Mau nge-report ya? Bang Juma undang Bang, udah saya undang. Woi,
Empas bahaya itu, nge-report itu. Bener. Enggak, tunggu. Tadi yang lucu kan, aku ingin nanggapin. Kan ada yang pertanyaan tadi, Roh Kudus itu kapan malaikat dilantik? Yang bilang Roh Kudus itu menjadi apa itu namanya? Julukan siapa? Roh Kudus itu ini sifat daripada malaikat. Ruhul Kudus. Arti Ruhul Kudus apa? Ruh arti apa itu kudus itu artinya suci. Suci dari apa? Kebohongan. Itu yang dijabarkan oleh para ulama. Artinya apa? Kudus itu membahas tentang bahwa ruh ini tidak pernah berbohong kepada Rasulullah. Beda dengan Roh Kudus yang ada di Wones dengan Roh Kudus yang ada di Tritunggal. Saling berantem, saling tonjok-tonjokan. Kalau Roh Kudus di Islam, kelar. Apa yang dipahami Ustadz Sugi sama dengan Roh Kudus yang saya pahami. Roh Kudus yang dipahami Alfi sama seperti Roh Kudus yang dipahami Akang. Gak ada berantem-berantem kan. Nah, tapi kalau Roh Kudus yang ada di Oten beda. Roh Kudus Wones sama Roh Kudus Tritunggal itu beda-beda pemahamannya gitu.